3. Ya, selamat malam sahabat Damar. Hari ini saya berada di Desa Kepung, di Dusun Kepung Barat, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan hari ini kami dari tim pengungkap jejak misteri leluhur berada di sebuah bangunan mal yang urung dipakai karena memang di sini ceritanya sangat angker dan mistis ya, terkait dengan keangkeran dan kemistisan tempat ini. Bagaimana dari tim pengungkap jejak Damar Nusantara berhasil mengungkap kenapa sih tempat ini menjadi sangat angker dan mistis. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, selalu saya sampaikan bahwa tempat yang mistis, tempat yang angker tidak selalu melulu dihuni oleh para hantu, tetapi karena kita abai, kita ada kelalaian di situ untuk menjaga dan merawat benda-benda peninggalan leluhur sendiri. Dan salah satu contohnya adalah ini, kami tidak menduga sama sekali bahwa di gedung yang sebesar ini ternyata juga masih ada satu pecahan yoni atau lumpang yang sangat besar yang saat ini saya pegang benar. Jadi mungkin disinilah nanti titik pusat dari keangkeran dan kemistisan dari gedung tua, dari sebuah mal yang berada di wilayah Dusun Kepung Barat. Bagaimana aksi pengungkapan jejak misteri leluhur selanjutnya? Tetap saksikan kami hanya di channel DPN TV. Habis sini, yuk maju ya, di sini ya. Ini ada, mohon izin, nggak ganggu, udah di situ aja.
Ini di belakang saya ini, ini kayaknya dia sosoknya besar dia. Jadi ya, matanya kayak ini ya, kayak kaca ya, kayak saya lihat ini sama merinding seperti ini. Ini beliaunya ada di sini, di antara ini dan ini. Tapi beliau dominan ada di sana, di sini. Cuman untuk yang satu ini nggak bisa ditanya apa-apa karena karena dia dari jenis ini ya, kok saya lihat dari astral atau dari genderuwo sendiri. Jadi memang beliau memang ada di situ. Nggak bisa ditanya gitu. Coba kasih dupa satu itu, bawa sini. Dupanya diambil tuh. Maju sini. Ya, oke. Ini sini bagian dia. Ini sini. Sini sangat penuh sekali. Saya masuk di sini sudah sesak, kaki saya juga udah gemeter nih. Banyak ada perempuan, ada anak-anak, dan salah satunya adalah beliau yang ada di sini. Ini mohon izin nggak ganggu. Jadi ini kondisi gedung tua yang dulunya mau dibikin sebuah mall, tapi karena memang di sini didirikan di tanah yang dahulu diduga bekas pemakaman Belanda. Jadi akhirnya gedung ini terbengkelalai sampai detik ini. Daripada nanti dia keganggu. Terus di sini. Ya. Mas hati-hati. Terus di sebelah sana tuh ada tanah kosong. Nah, tanah kosong tadi di mana kita sempat menemukan satu pecahan lumpang. Dan ternyata ini lagi-lagi di luar dugaan saya. Di gedung yang sebesar ini ternyata masih ada pecahan lumpang yang sangat besar. Dan itu dibiarkan begitu saja. Di dalam kondisi tengkurap seperti itu. Jadi mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena ada pembiaran di sini, akhirnya tempat ini menjadi sangat angker. Tapi sejauh ini belum terjadi interaksi apapun dengan beliau-beliau yang ada di sini. Ini hanya di lantai paling bawah ya, dari gedung yang mau dibikin mall sendiri. Di sini tuh lantainya juga masih tanah, jadi belum sempat ada perbaikan di semen atau apa, jadi masih tanah banget. Kalau kita masuk ke sana, bagi yang punya indera keenam pasti bisa merasakan energinya sangat negatif, karena memang di sini dihuni kadang terlihat anak kecil yang sering berlari-lari. Dan tadi ada seorang noni Belanda, cuman beliau ada di dalam satu ruangan di sebelah sana. Ya, karena kita ada keterbatasan, tidak bisa masuk ke dalam gedung mall sendiri, akhirnya kita cuma ekspor di belakang, tepatnya di gedung bawah dari dari gedung yang awalnya akan dibuat sebuah mall. Saya datarkan ke sana ya, cuman paling besar energi ada di sana pojokan. Tadi pas kita ke pintu masuk mau menuju ke sini juga saya lihat ada satu pocong di situ, dan pocongnya lumayan juga sih, nggak kecil, nggak kurus, nggak ini, cuman ini pocong terbesar yang saya lihat. Jadi
berada di, kita masuk ke arah utara, jadi berada di sebelah kiri dari pintu gerbang, karena memang di sini kondisinya sangat gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Jadi tadi pesan hati-hati sekali di sini, tidak boleh kita jumawa, dalam arti karena tempat ini sudah lama dibiarkan, tetap ada kewaspadaan, hati-hati dan selalu doa untuk keselamatan kita semua. Itu aja. Di sebelah ini, di sebelah kiri saya itu ada anak kecil ya, dia di bocogan, nggak tahu tadi munculnya dari mana, tiba-tiba dia di situ. Tuh, lihat. Jadi dia lucu, dia pakai poni segini ya, kemudian ini rambutnya itu di apa itu ditali jadi dua, jadi seperti ini. Terus bajunya tuh bajunya tuh apa itu ada kayak ini apa ya, kayak model balon gitu, model zaman dulu gitu kan. Dia pegang boneka saat ini, dia pegang boneka dan posisinya dia tuh seperti ini ya, seperti ini. Mungkin sekitar 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi sempat tanya ya dia itu kenapa di sini gitu. Seperti itu. Terus kemudian saya jawab kita mau ada pengungkapan kenapa tempat ini begitu angker katanya. Dia bilang di sini nggak angker karena kami mendiami wilayah di sini, menempati tempat ini sudah sejak lama, dan di sini tidak ada siapa-siapa atau ada istilah menakutkan dan lain sebagainya gitu kan. Seperti itu dia bilangnya gitu tadi itu. Coba arahkan ke sana, ini di sebelah sini. Nah, ini nggak tahu tadi munculnya dari mana, tiba-tiba dia ada di situ. Nah ini yang luar biasa. Ternyata dia barusan menyebutkan namanya adalah Alicia. Alicia, gadis kecil berusia sekitar 10 tahun dan memakai rok pendek segini ya kan. Dia sambil bawa boneka, dan kemanapun itu dia nggak pernah lepas dari boneka kecilnya. Warna bajunya mungkin seperti ini ya, seperti putih gading, dan itu sinkron dengan boneka yang dibawanya berwarna sama dengan baju yang dipakai sama Alicia tadi itu.
Ini kali sinten? Alicia. Gendong bayi. Ini kali sinten? Alicia nggih. Silakan ning kono. Pun dangu wonten mriki. Pun dangu makan mriki. Minta permen? Permen? Nggak ada yang bawa permen. Sudah lama tinggal di sini? Minta permen. Nggak ada permen. Minta permen. Nggak ada permen di sini. Arya sudah lama di sini. Sudah lama. Di sini ada siapa saja? Banyak. Salah satunya Papi. Papi. Papi itu siapa? Papi itu siapanya Alicia? Sosoknya seperti apa? Papi baik. Baik. Lalu? Minta permen. Nggak ada permen di sini. Nggak bawa permen. Ada pesan ya yang perlu disampaikan untuk warga sekitar sini? Nggak ada. Ada yang jahil nggak di sini? Jahil. Sosoknya seperti apa yang jahil? Yang berkacamata, kacamata gondrong. Oh, matanya satu. Iya. Oh ya. Minta permen. Nggak ada yang bawa permen di sini. Enten apa? Ini permen ini. Diunjak nih. Diunjak nih. Hah? Dua. Satu ada nih. Dua. Saya. Nih. Assalamualaikum. Mungkin Mbak namanya. Mbak. Alicia. Kenapa kok gendong bayi? Gendong boneka. Dikasih papi. Dikasih papi.
Meninggalnya Alicia kenapa? Sakit, Sakit apa? sakit kuning. Sakit kuning. Jadi tadi PDE-nya tadi apa itu si Alice tadi sebenarnya belum selesai ngobrol dengan kita. Dia sangat senang kenapa tiba-tiba banyak orang di sini. Dia maunya ajak main gitu kan. Tapi karena tadi ada seorang perempuan, ya mungkin rambutnya ikal ya kalau saya lihat, ya mungkin itu neninya, artinya beliau adalah pengasuh dulu, pengasuhnya si Alice. Dia dipanggil suruh masuk ke dalam. Akhirnya belum sempat saya banyak ngobrol dengan yang si Alice tadi, sudah langsung dibawa masuk ke dalam. Nggak tahu tiba-tiba mengarah ke arah sana. Dan tadi sempat, saya juga nggak tahu kalau si Alice itu ada di situ. Tadi munculnya juga dari mana tiba-tiba. Cuma dia sangat senang, dia happy sekali melihat banyak orang yang tiba-tiba datang, terus kemudian dia kasih dia permennya. Terus ini sepertinya ada satu sedikit fitnah ya tentang papinya itu, yang nggak tahu itu papinya belum sempat korek keterangan. Tapi si Alicia bilang papi itu orang baik, papi orang baik, kayak seperti itu. Ya mungkin dulu ada sedikit cerita ya terkait dengan tempat ini, kemudian terjadi mungkin ada agresi dari pribumi sendiri yang kemudian ada penyerangan ke sini, dan apa itu istilahnya secara tidak sengaja mungkin ada pembunuhan di sini juga. Tapi tadi Alicia saya lihat tubuhnya pucat sekali karena dia meninggalnya waktu itu dengan demam yang sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya hampir kelopak matanya itu menguning. Itu seperti itu. Cuma dia gadis kecil berusia 10 tahun yang sangat ceria dan sangat senang sekali tempatnya dikunjungi oleh orang-orang banyak seperti ini. Tadi sempat mau tanya ke ke kameramen juga, Om kenapa ada di sini, cuman belum sempat banyak ngomong. Akhirnya dipanggil lah oleh salah satu perempuan yang berada di sebelahnya, dan diajak masuk. Nggak tahu tiba-tiba langsung menghilang gitu aja. Ya, luar biasa. Ya, sahabat Damar, hari ini saya masih berada di lokasi pengungkapan sebuah gedung mall yang memang terbengkalai sampai saat ini di wilayah Kepung Barat, dan di samping saya sudah ada salah satu warga yang kebetulan rumahnya sangat dekat dengan gedung tua ini. Saya pengen coba tahu sedikit cerita tentang gedung yang
kabarnya sangat angker ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Saya Pak Yunus. Pak Yunus sudah lama tinggal di sini Pak? Saya dari lahir tahun 1982. 82 tinggal Ya. di sini, Iya. di sebelah gedung ini. Di sebelah gedung ini. Oh berarti ini hebatnya ya, saya suka ini. Berarti Pak siapa tadi, Pak Daniel? Pak Yunus. Pak Yunus. Ya. Pak Yunus ini tahu betul ya tentang sejarah dari gedung tua ini dan Iya. berikut semua peristiwa dan lain sebagainya gitu. Iya. Bisa cerita nggak Pak? Untuk gedung ini dibangun saya sekitar tahun 98. 98 ya. Itu mulai pembuatan bata merah sampai dengan selesai pembangunan ini sekitar tahun saya semester 2 berarti 2002. 2002 Ya. untuk pembangunan gedung ini. Terus sebelum bangunan ini berdiri dulunya lokasi di sini Dari sejarah itu di sini adalah kuburan Belanda. Ada kuburan Belanda di sini. Menurut sejarah dari kakek saya, Pak Partoloso itu, iya, iya. dan ada sumur tua di sini. Di sini ada sumur Iya, tua ya. ada sumur tua dan di sebelah pojok sebelah utara situ ada pemandian Belanda yang dulu katanya itu sebagai pemandian jenazah untuk Jadi semua apa ya, Sebelum dimandikan. semua orang yang kebetulan dari keturunan Belanda ya atau Iya. Belanda sendiri Belanda sendiri dibawa ke sini sebelum dimakamkan dimandikan dimandikan dulu di sebelah sana, di pojokan sana. Ya, Oke. ada itu dulu ada bangunan, jadi kayak kolam gitu. Waktu kecil itu tempat bermain saya dulu di sana. Ada kolam, jadi dan itu saya tanya kepada kakek Iya, iya. saya itu untuk pemandian dulu jenazah baru dimakamkan di area ini. Nah, tuh. Ada ya? Dan salah satunya adalah si yang barusan tadi ya, Ya. yang ngobrol dengan saya. Terus Pak selama tinggal di sini Ya. kejadian misteri apa atau kejadian mistis apa yang Pak Yunus alami sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri? Yang saya tahu waktu itu saya SMA kelas 1 waktu pembakaran bata merah ya. Jadi untuk membangun ini kan membakar bata merah dulu. Ya. Itu yang saya tahu betul. Itu ada sekitar 25.000 bata merah yang diambil dari tanah ini terus dibakar. Itu hanya depan saja yang merah, tapi yang tengah itu tidak tersentuh api apapun. Itu satu pertama. Itu batu bata merahnya itu yang Pak Yunus tahu, setahunya Pak Yunus itu bata merah yang era modern atau memang sudah ada? Sudah termasuk lama ya. Jadi bukan pakai alat, masih pakai manual. Nah, manual gitu. Ya, artinya kan sudah masuk peradaban Ya, modern juga modern ya. kan ya. Termasuk manual gitu, pakai manual. Jadi dia tidak mesin pres gitu loh. Terus bentuk batu batanya Ya, besar atau kecil? Ya kecil, maksudnya kecil Oh gitu ya. biasa ya. Oh gitu Ya, ya. Terus kemudian ada menambahkan apa sih Pak yang pernah dilihat di sini? Kalau saya pribadi dengan keluarga karena kita berdempetan itu tidak pernah melihat kejanggalan, tapi kita sering mendengar kejanggalan. Ya, seperti apa suara dari kejanggalan tersebut? Kejanggalan itu mungkin sering ada orang ngobrol, Ya. itu yang pertama. Yang kedua mungkin gemuruh di dalam rumah, entah itu apa yang jatuh dan sebagainya. Pribadi saya juga gedung ini berdiri belum pernah melihat ke dalam seperti apa dan sebagaimana, belum pernah saya ngalami kejadian penampakan dan sebagainya di area ini. Tapi kalau suara itu sering ya, entah itu orang berjalan kaki, orang ngobrol atau orang bermain di dalam dan sebagainya. Itu pernah ada dengar suara anak kecil nggak di area sini? Mungkin dari apa ya, dari ketawanya, dari apa gitu. Seperti itu. Sekilas aja gitu. Kalau anak kecil ya mungkin dengan dia bermain. Kalau saya pribadi tidak pernah ya, tapi sering dengar itu ada barang jatuh,
kayak gaduh, kayak orang berlari-lari di. Dan ini di dalam gedung sini ya Pak ya? Iya, ada orang berlari-lari di dalam, terutama di lantai 2 kayak. Oh gitu ya Pak ya? Kan ini ada satu lantai bawah, Ya. katanya nggih, satu lantai bawah, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Gitu ya. Dan dulu pernah waktu pemilu presiden dan wakil presiden, pileg legislatif ini mau dibuat logistik, nggak salah. Oh gitu Ya, juga ada penelusuran di lantai 2 itu katanya, saya juga tidak paham, itu banyak sekali hal-hal itu. Oh gitu ya. 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 Terus ini harapannya Pak Yunus sebagai warga di sini terkait dengan gedung yang sebesar ini, kemudian ada sedikit menyimpan cerita sejarah dulu, harusnya diapain sih? Gitu. Yang jelas dipergunakan sebaik mungkin. Terus yang penting jika kita juga kita percaya berbeda alam. Ya. Tapi harapan kami sebagai tetangga terdekat ini tidak sampai mengganggu keharmonisan kami dengan keluarga, dengan anak dan sebagainya. Ya. Dan segera digunakan kalau ada keluarga atau ada orang yang sering datang ke sini kan mungkin berbeda dan sebagainya gitu. Oke. Terima kasih Pak ya. Nggih. Nggih. Ya, sahabat Damar, ternyata ini bukan hoax. Jadi yang tadi bicara dengan saya dulu mungkin meninggalnya karena sakit, dan mungkin Alicia juga pernah dimandikan di sini. Kemudian beserta keluarganya, ya, ayah dan ibunya juga mengikuti sampai di sini, kemudian meninggalkan residu kesedihan yang luar biasa. Satu lagi pesan dari saya, dimanapun kita berada, hendaknya kita menjaga etika, menjaga ucapan, dan berhenti menyombongkan diri di tempat-tempat yang angker. Saya Linda Mar melaporkan dari gedung tua yang berada di Dusun Kepung Barat, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salam pengungkapan, salam budaya. Ya. Ini udah di lokasi yang katanya salah satu warga yang kebetulan dekat dengan gedung tua ini. Dulu di sini ada sebuah kamar mandi ya, pada yang dibangun masa kolonial Belanda, tapi sekarang sudah nggak ada karena memang sepertinya sudah dihilangkan ya. Dan di area ini tadi sempat ada yang kasih tahu, ada yang bisik-bisik bahwa dulu banyak mayat di sebelah sana yang tadi kita lewat pertama kali. Dan kata Pak Yunus tadi sebagai warga terdekat dengan gedung ini, memang dulunya gedung ini dipakai untuk memandikan jenazah para warga-warga Belanda ya. Jadi sebelum mereka dimakamkan, mereka dimandikan di sini terlebih dahulu. Serem ternyata. Yuk kesana yuk. Kan udah ini sudah sudah ganti. Jadi dari energi positif negatif sampai sesek kayak di sini. Yuk kesana yuk. Ini baunya. Ini udah baunya tuh kayak beneran serius deh. Ini kayaknya baunya kayak bau bangke gitu, seperti di wilayah sini tepatnya. Yuk, kesana yuk.